A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semua yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semua yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali testimoni dari sahabat kita, sobat winner. Di kolom komentar ada beliau yang mendapatkan keajaiban, beliau diterima menjadi dosen tetap di salah satu perguruan tinggi. Dan yang satu lagi sahabat kita, ada yang sudah lunas 2 sekaligus cicilan beliau. Kita akan langsung simak cerita beliau bersama-sama. Kita mulai dulu dari sahabat kita Mbak Cucu Siti Arpah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Umi, dengan kita selalu bersolawat, apapun kesulitan pasti Allah mudahkan. Keajaiban dan kebahagiaan selalu datang dalam hidup saya Umi. Amin. Terima kasih banyak, semoga yang ada di sini juga Allah mudahkan dan lancarkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Matur suwun Mbak Siti Arpang. Semoga semua permasalahan hidup panjenengan Allah selesaikan dengan cara-cara Allah yang mudah, panjenengan dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomahkan sholawatnya ya. Yang selanjutnya ini sahabat kita yang lainnya, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah, 2 sekaligus cicilan beliau lunas. Dari Mbak Gian Kriswanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita sedikit tentang keajaiban sholawat di tanggal 24. Saya bingung karena di tanggal 25 saya harus bayar hutang. Di tanggal itu, ini bulan September kemarin. Pikiran saya sudah buntu di mana saya bisa mencari uang itu untuk membayarnya. Saya tetap bersholawat Jibril terus tanpa henti mungkin atau tanpa hitung ya. Dan singkat cerita, di tanggal 25 waktunya saya bayar hutang, saya sama sekali nggak pegang uang, tapi tetap saya bersholawat Jibril sebanyak-banyaknya sambil berpikir, gimana ini kalau saya harus bayar hutang hari ini. Dan alhamdulillah di siang sebelum sholat Jumat, Allah kasih saya rizki yang tak terduga, sehingga saya bisa berangsur bayar cicilan 2 cicilan hutang saya sekaligus. Amin. Alhamdulillah Allah menolong saya. Meski amanah hutang saya belum lunas, tapi Allah selalu memberikan jalan. Betul sekali. Jadi mungkin sampai dengan saat ini juga masih banyak sekali sahabat winner, sahabat UCR, yang beliau-beliau semuanya sebetulnya masih sedang berproses untuk menyelesaikan seluruh amanah-amanah hutang ribawi beliau. Ya, meskipun belum lunas, tapi setidaknya Allah selalu membukakan pintu kemudahan. Jadi setiap jatuh tempo selalu ada saja Allah memberikan pertolongannya.
Jadi dari itu jangan pernah kita sampai tidak istiqomah mendamkan sholawatnya. Karena tentunya sholawat-sholawat tersebutlah yang menjadi sebab doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT dan terbukanya pintu-pintu kemudahan untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi jangan pernah merasa bahwa sholawat kita itu sia-sia karena tidak ada amal soleh yang sia-sia walaupun itu sekecil biji zarah ya. Oke, yang selanjutnya dari sahabat kita yang beliau diterima menjadi dosen tetap. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu karunia yang amat sangat luar biasa ya. Ini sahabat kita Mbak Yeti Anita. Assalamualaikum Umi Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi Wiwin dan teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Umi, saya mau cerita. Saya pernah testimoni di Instagram Umi. Waktu itu bulan Agustus perihal gaji saya yang tidak kunjung cair. Qadarullah karena wasilah sholawat munjiat dan zikir lainnya, atas izin Allah gaji saya tidak lama langsung cair. Masya Allah. Kemudian Umi, karena saya belum memiliki hajat spesial, saya berusaha istiqomah untuk melakukan zikir tersebut. Qadarullah Umi, saya diterima jadi dosen tetap di salah satu perguruan tinggi milik Yayasan BUMN tanpa tes dan tanpa orang dalam. Masya Allah. Seperti mimpi Umi, impian saya yang sudah saya lupakan, ternyata Allah mengabulkannya sekarang. Nah kan, Allah itu maha baik. Jadi kalau kita bisa ibadah sunnah maupun amalan zikir diniatkan karena tulus karena Allah, insya Allah cepat kabul tanpa diduga-duga. Semoga teman-teman di sini istiqomah dalam mengamalkan amalan sholawat dan zikir tanpa harus terbebani karena hajat-hajat duniawi. Betul sekali. Nah, betul sekali apa yang disampaikan tadi sahabat kita ya Mbak Yeti ya. Beliau bahkan mungkin sudah lupa dengan impian beliau, cita-cita beliau untuk menjadi seorang dosen ya. Mungkin doa-doa beliau adalah doa-doa yang lampau dan Allah baru kabulkannya sekarang setelah beliau benar-benar istiqomah dalam bersolawat dan mengamalkan zikir-zikir yang lainnya. Buat panjenengan juga sama, barangkali panjenengan memiliki cita-cita, memiliki hajat-hajat duniawi ya kan. Sebaiknya hajat duniawi tersebut jangan dimasukkan ke dalam hati ya, jangan terlalu mencintai duniawi. Karena kalau kita masukkan ke dalam hati, nah justru nanti akidah kita jadi rusak. Karena apa? Kita mengejar duniawi. Kita melakukan amalannya untuk mengejar duniawi. Tapi kalau justru kita balik ya, kita balik 180 derajat atau bahkan 360 derajat. Tujuan pertama kita melakukan amal soleh, salah satunya sholawat, zikir, wirid dan sebagainya itu kita niatkan hanya karena Allah, hanya karena mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa mengharapkan ridhonya Allah? Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah hidup kita itu akan mudah ya. Saya selalu katakan jangankan sesuatu yang kita minta, yang kita tidak minta pun kalau itu Allah, menurut Allah itu kebutuhan kita, Allah pasti akan berikan buat kita. Jadi panjenengan gak perlu khawatir. Kalau sekarang selalu masih berhitung-hitung, saya paling kurang senang merespon pertanyaan di kolom komentar. Kenapa ya hajat saya belum kabul? Ya, karena sudah berpuluh-puluh video saya sampaikan, jangan pernah hitung-hitungan kepada roh panjenengan. Kalau panjenengan melakukan amal soleh, lakukan saja lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak usah dihitung-hitung saya sudah sedekah berapa puluh juta, saya sudah sedekah berapa ratus juta, berapa miliar, saya sudah sholawat lama sekali, saya sudah sholawat banyak sekali, saya sudah ini, saya sudah itu. Kenapa Allah belum kasihkan? Kalau panjenengan mau hitung-hitungan dengan roh panjenengan, bahkan nikmat satu nikmat saja belum bisa panjenengan tebus. Apa itu? Nikmat menghirup udaranya Allah dengan leluasa tanpa bayar. Sampai dengan sekarang, bahkan sekarang panjenengan ketika mendengarkan ucapan saya ini, panjenengan tanpa sadar ya. Kedua, lubang hidung panjenengan sedang menghirup oksigennya Allah SWT dan mengeluarkannya. Itu dengan gratis. Itu semuanya adalah nikmatnya Allah yang panjenengan mungkin kalau tidak teliti, tidak jeli, tidak pikirkan, mungkin akan terlewat begitu saja, sehingga panjenengan mengingat hanya hal-hal yang nampaknya besar. Hajatku pengen punya mobil belum kesampaian, hajatku pengen punya rumah belum kesampaian, hajatku supaya utang ratusan juta lunas belum kesampaian. Nah, kalau panjenengan ingatnya itu terus, jatuhnya nanti panjenengan akan menjadi manusia yang kufur nikmat. Jadi ingatlah terus nikmat-nikmat Allah yang lain ini untuk membangun energi positif dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Karena siapa saja yang pandai bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya untuk kita.
Oke sobat pinterku semuanya, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga panjenengan mendengarkan, menyimak sampai akhir sehingga tidak berulang-ulang lagi bertanya seperti pertanyaan bolehkah baca sholawat 4444 kali dicicil, padahal itu sudah pernah ada videonya dan berulang kali disampaikan boleh dicicil. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.